Kaukus Perempuan dan Politik Indonesia (KPPI) Lampung meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberi atensi penuh terhadap kasus perempuan dan anak yang makin meningkat di Indonesia termasuk di Lampung. Terbaru, di Lampung dihebohkan dengan penemuan jenazah atas nama Rias Nuraini, 33 tahun, warga Lampung Timur dengan kondisi korban dibungkus oleh karung. Melihat ini, KPPI Lampung menyatakan sikap dan terdapat beberapa poin di dalamnya. Nenden, Ketua KPPI Lampung, menegaskan salah satu visi dari KPPI yakni tentang advokasi masyarakat terutama persoalan perempuan, anak, dan kebijakan publik. Menurutnya, KPPI tidak akan diam melihat fenomena yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Hukum KPPI Lampung, Diah Darmayanti, menambahkan kasus yang menimpa warga Lampung Timur Rias Nuraini kian viral namun belum ada titik terang. Menurutnya, kematian Rias Nuraini, seorang pedagang online yang ditemukan tewas terbungkus karung di kebun jagung Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur masih menjadi misteri. Dia mengatakan berdasarkan kajian tim advokasi KPPI, kasus yang menimpa Rias Nuraini bukan kasus perampokan karena berdasarkan informasi gelang emas yang dipakai korban masih terpakai, dan menurut kajian dari KPPI Lampung itu bukan kasus perampokan. Dia berharap agar kasus ini menemukan titik terang, kepolisian bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan kejam yang terjadi terhadap Rias Nuraini, warga Lampung Timur. Mbak, kita hari ini mau konvers bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Lampung terkait kematian salah satu warga Lampung Timur atas nama Rias Nuraini yang sejauh ini kita tahu belum ditemukan titik terang dan belum ditemukan keadilan dari pihak keluarga korban. Nah, kita ingin mewawancarai sebagai perempuan politik yang juga fokus terhadap kasus perempuan dan anak dan juga kasus perempuan politik di Lampung. Ini seperti apa sikap pernyataan kita melihat adanya fenomena kematian dari warga Lampung Timur almarhum Rias Nuraini ini, Mbak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami keluarga besar dari KPPI Provinsi Lampung yang saat ini sangat prihatin dengan kondisi yang ada dan terutama dalam kasus kematian dari saudari kita Rias Nuraini, warga dari Lampung Timur. Dan kalau disinergikan dengan visi dan misi dari organisasi kami di KPPI ini sangat sinergis, karena memang salah satu misi yang harus kami perjuangkan adalah ada misi advokasi dan kebijakan publik. Advokasi di sini adalah advokasi persoalan-persoalan masyarakat ya, terutama masyarakat perempuan dan anak. Nah, dalam hal ini maka kemudian kami berembuk dan kita juga ingin memberikan salah satu pernyataan sikap lah ya dari keluarga besar KPPI Provinsi Lampung yang sangat peduli dan sangat prihatin dengan kondisi yang ada, walaupun kita yakin bahwa persoalan ini bukan hanya kasus ini saja gitu pada saat ini, tapi sangat banyak kasus-kasus yang lain dan bisa jadi hanya beberapa juga yang muncul ke permukaan, yang lapor, yang menjadi berita gitu. Padahal bisa jadi banyak sekali ya kasus-kasus yang tidak terangkat. Nah, oleh karena itu ada divisi di salah satu divisi di KPPI ini terkait dengan advokasi dan kebijakan publik. Nanti teman-teman saya yang memang membidangi itu mungkin yang akan lebih banyak berbicara. Ini itu saja sebagai sebuah pengantar dari saya. Mudah-mudahan seluruh elemen yang ada yang memang harus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak ini bisa berkolaborasi dan bersinergi sehingga kasus ini bisa menjadi tertangani dengan baik dan tuntas. Gitu mungkin ya. Terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut ke Mbak Diah ya Mbak ya, yang selama ini konsen juga ke masalah hukum ya. Gimana kita melihat ini Mbak? Ya, terima kasih waktunya Pak Bu Ketua, agak formal ini. Saya kebetulan di KPPI sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum. Jadi sesuai dengan misi yang dijelaskan oleh Ketua tadi, bahwa kita memang punya misi melakukan advokasi terutama untuk kasus-kasus perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Nah, kita melihat bahwa kasus Rias Nuraini yang berusia 33 tahun ini kan kasusnya menjadi viral ya di media massa. Kenapa? Karena pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku itu terhadap perempuan yang juga menjadi salah satu anggota organisasi besar di Lampung, Fatayat NU, itu sampai hari ini belum terungkap. Dan menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa? Karena dari cara, kalau kita melihat situasinya, Rias ini bukan korban perampokan, ya kan? Karena semua perlengkapan emasnya, motornya masih melekat di tubuhnya. Kemudian juga dia seorang yang aktif berjualan online, dan kami prihatin dengan kondisi ini. Kenapa? Karena sampai hari ini pelaku belum ditangkap dan kita nggak tahu apakah pelakunya orang dekat atau memang orang yang tidak dikenal. Sebelum kasus ini terjadi atau memang orang yang tidak dikenal. Sebelum kasus ini terjadi sebetulnya ada 4 kasus atau kasus-kasus lainnya di Indonesia yang terjadi. Perempuan ditemukan mati mengenaskan, dan ternyata pelakunya rata-rata orang terdekat, paman atau suaminya atau pacarnya. Dan kita nggak tahu apakah pelakunya terhadap Rias Nuraini adalah orang dekat atau orang yang tidak dikenal oleh pelaku gitu loh. Dan motifnya apa membunuhnya? Kalau motifnya adalah perampokan pasti semuanya hilang di dalam tubuhnya. Tetapi kalau melihat barang-barang yang tidak ada hilang, termasuk emas yang dipakainya, motivasinya pasti ada hal yang lain gitu. Apa karena cemburu atau lainnya. Nah, terhadap situasi ini kita melihat bahwa angka kekerasan di Indonesia, terutama di Lampung, itu makin meningkat akhir-akhir ini. Jadi kasus ini bukan hanya menimpa Rias Nuraini. Ini hanya salah satu persoalan ya, kekerasan terhadap perempuan. Tapi sebetulnya di luar ini banyak sekali kasus-kasus yang ada di Lampung. Salah satu contohnya misalnya kasus anak yang diperkosa oleh pamannya, kemudian diperkosa juga oleh bapaknya setelah dia mengadu. Kemudian kasus-kasus lainnya diperkosa oleh aparat penegak hukum dan seterusnya. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan terhadap situasi ini. Nah, untuk kasus Rias Nuraini sendiri, kami melihat bahwa mungkin latar belakangnya adalah karena budaya kita yang patriarki. Laki-laki sangat mendominasi di masyarakat. Kemudian agresi, superior, dan juga misogini. Misogini itu kebencian terhadap kaum perempuan, karena mungkin dianggapnya ini sebagai salah satu motifnya, karena mungkin ini dianggap sebagai salah satu lawan bisnis bisa jadi, dan motivasi lainnya. Nah, terhadap kasus ini ada 8 poin yang kami tuntut yang menjadi sikap dari KPPI. Mungkin bisa dibaca langsung ya oleh kawan-kawan, tak perlu dibaca satu-satu karena kepanjangan. Tetapi poinnya adalah kami kepingin kasus ini cepat terungkap. Polda harus bersikap tegas dan cepat supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian ini di kemudian hari, dan kemudian juga tidak memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku lain yang ingin melakukan kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Kenapa? Kalau ini tidak terungkap, kasus ini lambat ditangani, kekhawatiran adalah bahwa calon-calon pelaku lain menganggap gampang, dibunuh aja nanti juga nggak ada risikonya, atau kalau misalnya sama sekali tidak tertangkap. Kemudian juga menunjukkan bahwa perempuan di Lampung kurang mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Kenapa? Ya, sampai sini kasusnya belum terungkap. Yang kedua, padahal kita teknologinya udah canggih. Kita nggak tahu apakah Polda memiliki mesin pendeteksi sidik jari, kan itu bisa dilihat dengan cara itu. Yang kedua,
Terus yang ketiga ya jangan sampai ada kejadian-kejadian kami sebut sebagai extraordinary crime ya, sebagai kejahatan yang luar biasa terhadap kemanusiaan yang merendahkan martabat perempuan. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti pertanyaannya bisa dengan kawan-kawan lain atau kami berdua bisa jawab. Terima kasih.